Di tengah hamparan pegunungan yang subur di Sumatera Utara, hiduplah sebuah suku yang kaya akan budaya dan warisan leluhur mereka, suku Batak. Dengan kehidupan yang erat dengan alam, memiliki pendekatan unik dalam memahami dan mengelola emosi mereka. Mari kita jelajahi lebih dalam tentang kajian emosi dalam suku Batak. Suku Batak telah menghuni daerah ini sejak berabad-abad yang lalu. Mereka hidup dalam masyarakat yang terorganisir dengan baik, dengan adat istiadat yang kuat dan peran yang jelas. Sejarah dan latar belakang ini membentuk dasar penting dalam memahami kajian emosi suku Batak. Suku Batak percaya bahwa emosi adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Mereka mengenal berbagai macam emosi dari kegembiraan hingga kemarahan. Dan setiap emosi memiliki tempat dan perannya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Karena individu yang dibesarkan dalam kebudayaan tertentu akan memperoleh pengalaman dan memaknai kebudayaan tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Emosi dipengaruhi oleh budaya. Setiap budaya mempunyai cara tersendiri dalam mengatur pengungkapan setiap emosi. Aturan-aturan ini mengatur kapan, bagaimana, serta kepada siapa emosi ini ditujukan. Filosofi hidup suku Batak menekankan pentingnya menjaga keseimbangan emosi. Mereka percaya bahwa ketika emosi terkendali, kehidupan menjadi harmonis dan kesejahteraan spiritual tercapai. Suku Batak menamai emosi dalam bahasa Batak, seperti Marlasni Roha, yang memiliki arti rasa sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan. Marasih Roha mengacu pada emosi kasih sayang, kelembutan, dan kebaikan hati. Muruk mengacu pada rasa marah, kemarahan, atau ketidakpuasan. Mangandungi merujuk pada sedih, duka, atau kehilangan. Mabiar merujuk pada rasa takut, ketakutan, atau jijik. Hagabeon, Hasangapon, dan Hamuraon merujuk pada rasa kebanggaan, harga diri, dan martabat. Dan yang terakhir, Marsak merujuk pada rasa keheranan, keterkejutan, atau keajaiban. Suku Batak menghargai pentingnya ekspresi emosi melalui seni dan musik tradisional mereka. Mereka mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, dan berbagai emosi yang mendalam. Dalam upacara adat Batak, seperti pernikahan atau pesta adat, ekspresi emosi menjadi bagian integral dari acara tersebut. Tarian dan nyanyian dilakukan dengan penuh semangat, menggambarkan kegembiraan dan kebersamaan suku Batak. Namun, ekspresi emosi dalam suku Batak tidak hanya terbatas pada momen-momen kebahagiaan. Ketika menghadapi kesedihan, mereka mempraktikkan kerjasama dan kebersamaan untuk saling mendukung dan menghibur. Dalam dunia yang terus berkembang ini, suku Batak berusaha untuk menjaga warisan budaya mereka, termasuk pemahaman mereka tentang emosi. Para pemuda belajar dari para tetua tentang pentingnya menghormati dan memahami emosi sebagai bagian dari identitas mereka.
Kajian emosi dalam suku Batak memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menghargai dan memahami emosi manusia. Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks ini, belajar dari kearifan lokal seperti ini dapat memberikan wawasan yang berharga. Kajian emosi dalam suku Batak mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat emosi sebagai sesuatu yang harus ditekan atau dihindari, tetapi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Dengan menghormati dan memahami emosi kita sendiri serta emosi orang lain, kita dapat mencapai keseimbangan dan keharmonisan dalam hidup kita. Untuk menambah wawasan kita, mari kita menjelajahi lebih dalam tentang kajian emosi dalam suku Batak. Di dalam budaya mereka, terdapat pemahaman yang mendalam mengenai berbagai nuansa emosi dan istilah-istilah di dalamnya, yaitu seperti Marlas Niroha, merujuk pada rasa sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan. Emosi ini seringkali muncul dalam perayaan adat, upacara pernikahan, kelahiran, atau prestasi yang luar biasa. Masyarakat Batak mengungkapkan sukacita dengan bernyanyi, menari, dan merayakan bersama. Kemudian Marasi Roha mengacu pada emosi kasih sayang, kelembutan, dan kebaikan hati. Emosi ini seringkali terkait dengan rasa cinta dan perhatian yang ditunjukkan kepada keluarga, kerabat, ataupun teman. Marasi Roha juga mencerminkan sikap hormat dan kepedulian dalam hubungan antar anggota masyarakat Batak. Kemudian Muruk mengacu pada rasa marah, kemarahan, atau ketidakpuasan. Emosi ini dapat muncul dalam situasi di mana seseorang merasa tidak adil, tidak dihargai, atau kepentingannya terancam. Dalam budaya suku Batak, penting untuk mengekspresikan muruk secara terkontrol dan menghindari tindakan yang merusak hubungan sosial. Kemudian ada mangandungi, merujuk pada rasa sedih, duka, atau kehilangan. Emosi ini muncul saat seseorang menghadapi perpisahan, kematian orang terkasih, atau situasi menyedihkan lainnya. Masyarakat Batak menunjukkan mangandungi dengan berkabung, meratap, atau melibatkan diri dalam tradisi pemakaman yang menghormati. Mangandungi adalah ungkapan atau curahan hati yang diungkapkan dengan cara dinyanyikan. Kemudian ada mabiar, merujuk pada rasa takut, ketakutan, atau jijik. Emosi ini mungkin muncul dalam menghadapi ancaman fisik, perubahan yang tidak diketahui, atau situasi yang menimbulkan kekhawatiran. Dalam budaya suku Batak, ada keyakinan kuat terhadap roh dan makhluk supranatural, sehingga mabiar juga terkait dengan kekuatan terhadap hal-hal gaib. Kemudian ada Hagabeon, Hasanggapon, dan Hamoraon, merujuk pada rasa kebanggaan, harga diri, dan martabat. Emosi ini mencerminkan pentingnya prestasi, reputasi, dan kehormatan dalam budaya suku Batak. Masyarakat Batak seringkali menunjukkan mandailing dengan menonjolkan keberhasilan mereka dan mempertahankan citra yang baik di mata orang lain. Yang terakhir, marsak. Marsak merujuk pada rasa kecewa, keresahan, dan perasaan gundah. Emosi ini muncul ketika seseorang menghadapi sesuatu yang terjadi di luar harapan mereka, tak terduga, atau resah mengenai masa depan. Masyarakat Batak menunjukkan marsak dengan reaksi seperti ekspresi wajah terkejut atau menghela napas yang panjang. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan kami untuk menjelajahi kajian emosi dalam suku Batak. Semoga wawasan ini membawa inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang kekayaan budaya manusia.